Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita nyelang lebih dalam nih ke bab 7 dari buku Dr. Julie Smith, Why Has Nobody Told Me This Before? Pertanyaan besarnya, gimana sih caranya biar rasa motivasi itu awet? Anda pasti tahu lah rasanya ya kan? Satu hari rasanya wah semangat 45, besoknya buat bangkit dari kasur aja rasanya perlu perjuangan khusus. Nah, sumber kita kali ini, ya bab spesifik ini, isinya tuh wawasan psikologis yang praktis banget. Misi kita sekarang, yuk kita gali bareng strategi paling jitu dari Dr. Smith, biar kita bisa paham, dan lebih penting lagi, bisa numbuhin motivasi di keseharian kita. Siap ya? Siap. Yang menarik menurut saya dari pendekatan Dr. Smith di bab ini tuh, dia nggak menjanjikan solusi ajaib gitu. Malah, dia mendekankan pemahaman kalau motivasi itu ya kayak perasaan lain, pasti naik turun. Dan itu bukan cacat sistem loh, tapi emang bagian dari jari manusia. Kesadaran ini aja udah langkah awal yang krusial banget. Jadi, mari kita lihat gimana kita bisa secara aktif merawatnya, bukan cuma nunggu ilham datang. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu nih. Bab ini kan bilang, motivasi itu bukan saklar on-off ya. Ini perasaan yang, ya bergelombang lah. Anda pernah kan merasa termotivasi banget hari ini, besoknya lesu tanpa alasan jelas. Kata Dr. Smith, itu normal banget. Persis, ini penting banget nih buat geser cara pandang kita. Ini bukan soal Anda itu orang yang termotivasi atau enggak. Bukan label permanen gitu. Motivasi itu lebih kayak kondisi internal sesaat, sensasi yang datang dan pergi, banyak faktornya. Pengalaman pribadi Anda juga pasti gitu kan? Kuncinya ya di kesadaran diri. Coba deh mulai amati pola Anda sendiri. Kapan sih biasanya motivasi muncul? Apa ya pemicunya? Lingkungan, pikiran tertentu. Sebaliknya, apa yang bikin redup? Nyatet hal-hal kayak gini aja, mungkin di buku harian atau notes HP, itu bisa ngasih pencerahan loh. Baik. Jadi kita terima dulu ya kalau naik turun ini wajar. Terus gimana caranya kita bisa aktif gitu, nggak cuma pasrah nunggu. Bab 7 ini kan ngasih beberapa strategi kunci. Yang pertama ini kadang agak aneh kedengarannya. Gerakan tubuh Anda. Nah, ini dia. Ini seringkali kebalikan dari logika umum kita kan? Kita mikirnya, nanti deh gerak kalau udah mood. Dr. Smith justru bilang sebaliknya. Seringkali, motivasi itu malah muncul gara-gara kita bergerak duluan. Bukan nunggu mood, tapi bertindak buat mancing mood. Loh, kok bisa gitu secara biologis atau psikologisnya gimana tuh? Kenapa cuma gerak badan doang bisa bikin termotivasi? Jadi gini, otak kita itu kan terus-terusan memantau kondisi tubuh kita. Nah, saat Anda mulai bergerak, meskipun awalnya mungkin malas banget rasanya, Anda itu ngirim sinyal baru ke otak. Sinyal fisiologis ini, kayak detak jantung naik dikit, pola napas berubah, itu bisa memicu perubahan kimia dan listrik di otak. Bisa jadi area otak yang ngurusin energi, fokus, dan ya itu tadi, motivasi, jadi aktif. Olahraga ringan, jalan kaki sebentar, atau stretching aja, itu bisa ngelepasin zat kimia kayak endorfin atau dopamin yang bikin kita ngerasa enak, siap. Nah, itu yang kita artikan sebagai motivasi. Semacam umpan balik positif lah dari badan ke pikiran. Wah, jadi kayak mancing motivasi pakai tindakan fisik ya. Berarti tips praktisnya jangan kelamaan nunggu rasa ingin itu datang ya. Kalau ada kerjaan tapi males banget, coba paksain gerak dikit aja. Mulai dari yang paling gampang mungkin. Bener banget. Mulai dari yang paling kecil. Dr. Smith juga nyaranin kalau bisa bikin lebih menarik. Misalnya gerak sambil dengerin musik favorit, atau jalan-jalan di luar kalau cuacanya enak. Atau kerjain bareng teman. Tujuannya biar hambatan buat mulainya itu makin kecil. Dan ingat, gerakan kecil ini tuh bukan cuma soal nyelesain tugas saat itu aja, tapi bisa jadi investasi energi buat sisa hari Anda. Ini kayak menerapkan prinsip bertindak kebalikan dari rasa malas itu. Oke, menarik. Strategi berikutnya nih tentang menjaga hubungan sama tujuan kita. Tetap terhubung dengan tujuan Anda. Ini juga agak unik ya. Dr. Smith ngasih contoh dari ruang terapinya. Katanya klien sering merasa lebih termotivasi setelah sesi terapi. Kenapa tuh? Nah, pengamatan itu nunjukin kekuatan koneksi mental sebetulnya. Selama terapi, kan klien meluangkan waktu khusus buat ngobrol, merenung, nyambung lagi sama apa yang penting buat mereka. Nilai-nilai hidup, tujuan jangka panjang mereka. Koneksi ulang inilah yang seringkali nyalain lagi api motivasinya.
Kalau tujuan kita rasanya jauh, abstrak, atau ketimbun sama rutinitas harian, ya wajar aja energi buat ngejarnya jadi pudar. Kita jadi lupa kenapanya. Terus, gimana caranya biar koneksi ini tetap hidup di luar sesi terapi, di tengah kesibukan kita, apa mesti meditasi panjang gitu tiap hari? Nggak perlu serumit itu kok. Solusi praktis yang disaranin di bab ini tuh cukup jurnal harian singkat aja. Bisa disesuaiin banget. Mungkin cuma semenit, 2 menit pagi-pagi, tulis 1 atau 2 langkah kecil spesifik buat hari itu yang ngedeketin ke tujuan besar Anda. Terus malamnya, luangin beberapa menit lagi buat refleksi singkat. Apa yang berhasil? Belajar apa hari ini? Ada hambatan apa? Tujuannya bukan bikin karangan ya. Tapi secara sadar, nyentuh lagi tujuan itu tiap hari. Kedengarannya doable banget ya. Cuma beberapa menit, tapi efeknya bisa bikin tujuan itu tetap relevan, terasa deket. Ini bantu ngarahin fokus sama energi kita. Kayak pengingat harian kenapa kita ngelakuin ini. Sekaligus bangun akuntabilitas ke diri sendiri juga. Sip. Strategi ketiga, ini nih, yang relevan banget buat siapa aja yang pernah ngerasa kewalahan. Jaga tetap kecil atau keep it small. Kita tahu banget lah gimana tugas segede gaban di depan mata bisa langsung bikin lemes. Apa sih intinya saran Dr. Smith di sini? Di terapi lagi nih. Terapis kan biasanya ngasih satu tugas kecil yang jelas buat dicoba klien. Di antara sesi, bukan daftar panjang perubahan drastis. Tapi bukannya langkah kecil gitu rasanya lambat ya kalau tujuannya gede. Nggak ada risiko kita jadi keenakan sama kemajuan kecil terus lupa gambaran besarnya. Itu pertanyaan bagus. Kuncinya ada di konsistensi sama pengakuan. Langkah kecil, kalau dilakuin terus-terusan, itu bakal numpuk jadi perubahan gede kok lama-lama. Ini jauh lebih awet daripada semangat meledak-ledak sesaat terus ngilang. Nah, yang kedua, ini penting banget. Kasih diri Anda penghargaan internal. Semacam tepukan di punggung secara mental lah. Tiap kali berhasil nyelesain satu langkah kecil. Sadar, bilang ke diri sendiri, oke, gue berhasil nih ngelakuin bagian kecil ini. Pengakuan ini penting karena 2 hal. Pertama, ini ngelepasin dopamin dikit, zat kimia rasa senang yang nguatin perilaku itu. Jadi pengen ngulang lagi. Kedua, ini ngebangun sense of agency, rasa bahwa Anda punya kendali dan bisa bikin kemajuan. Rasa inilah yang ngasih energi buat terus maju, walau langkahnya kecil. Jadi ini soal bangun momentum lewat kemenangan-kemenangan kecil yang konsisten ya. Perubahan lambat tapi pasti, yang akhirnya jadi kebiasaan bukan cuma usaha sesekali. Fokus ke prosesnya bukan cuma hasil akhir yang masih jauh. Tepat sekali. Nah, selain strategi buat membangun dorongan bertindak, bab 7 juga nyinggung sedikit sisi lain dari koin motivasi ini. Kemampuan buat nahan diri dari godaan atau distraksi yang ngejauhin kita dari tujuan. Ini melibatkan apa yang kita sebut kekuatan tekad atau willpower. Iya juga ya. Kadang tantangan terbesarnya bukan mulai yang positif, tapi justru nolak yang negatif atau yang menggoda. Analogi tombol merah dari Dr. Smith di bab ini lucu juga sih. Iya, cerita soal kakeknya yang larang dia neken tombol merah di mesin potong rumput itu emang ilustrasi bagus. Larangan itu justru bikin tombolnya jadi pusat perhatian dia kan? Ini nunjukin gimana kadang-kadang, kalau kita terlalu fokus sama apa yang nggak boleh dilakuin, malah jadi makin susah buat nahan. Pikiran kita tuh cenderung tertarik sama apa yang lagi kita coba hindari. Dan ini nyambung ke ide kalau kekuatan tekad itu terbatas ya. Kayak baterai gitu. Betul, konsep yang lagi berkembang di psikologi itu ya gitu. Kekuatan tekad atau willpower itu fungsinya kayak otot atau baterai. Sumber dayanya nggak tak terbatas. Tiap kali Anda nahan godaan, bikin keputusan sulit, atau maksa diri ngelakuin sesuatu yang nggak pengen, Anda tuh make sebagian baterai kekuatan tekad ini. Kalau dipakai terus-terusan tanpa istirahat dan pemulihan, kayak tidur cukup, relaksasi, makan bener, ya sumber dayanya bisa habis. Jadinya kita lebih gampang tergoda atau lebih susah termotivasi buat hal-hal yang menantang. Paham? Ini bantu kita buat lebih bijak ngelola energi mental dan nggak terlalu keras ke diri sendiri pas lagi ngerasa lemah. Oke, poin terakhir yang dibahas di bab 7 ini rasanya fundamental banget nih. Gimana hubungan kita sama kegagalan dan kritik diri itu ngaruh ke motivasi. Dr. Smith bilang kalau kritik diri yang pedas sama rasa malu itu bisa jadi pembunuh motivasi yang efektif, apalagi setelah kita gagal atau setback. Ini penting banget. Banyak dari kita tuh
keliru mikir kalau bersikap keras ke diri sendiri atau ngerasa malu setelah gagal itu bakal bikin kita lebih baik lain kali. Padahal riset dan pengalaman klinis nunjukin sebaliknya loh. Rasa malu yang dalam itu seringnya malah bikin kita pengen nalik diri, ngumpet, dan males nyoba lagi karena takut sakit hati lagi. Kritik diri yang kejam juga nguras energi mental dan ngerusak pede, padahal dua-duanya penting buat motivasi. Jadi bukannya memotivasi, kritik diri sama rasa malu malah bisa bikin lumpuh ya? Terus gimana dong caranya ngubah hubungan sama kegagalan ini biar lebih dukung motivasi? Bob ini nyaranin langkah pertamanya ya, refleksi jujur. Coba deh, perhatiin. Pas Anda gagal atau bikin salah, suara kritik internal Anda tuh kayak gimana? Ngatain? Mengejek? Ngeremehin? Atau malah generalisir? Ah, emang kamu selalu gagal gini? Terus, emosi apa yang paling dominan? Malu, marah ke diri sendiri, putus asa? Anda cenderung melihat kegagalan itu sebagai bukti permanen nilai diri Anda atau sebagai kejadian spesifik yang bisa dipelajari? Ngenalin pola ini tuh langkah awal buat mulai nantang dan ngubahnya. Tujuannya bukan nyangkal kegagalan ya, tapi meresponsnya dengan cara yang lebih konstruktif, lebih welas asih, biar bisa belajar dan bangkit lagi. Membangun respons yang beda terhadap kegagalan, melihatnya sebagai bagian proses belajar, bukan vonis akhir, ini kedengarannya krusial banget buat jaga api motivasi tetap nyala, jangka panjang. Apalagi pas ketemu tantangan kan, pasti ada aja. Baiklah, setelah kita bedah berbagai strategi ini, yuk kita rangkum intisari dari bab 7 soal cara memupuk motivasi ini. Apa aja poin kuncinya tadi? Pertama, dan ini mungkin paling dasar secara fisik ya, gerakan tubuh Anda. Aksi duluan, perasaan nyusul. Gerakan kecil aja bisa jadi pemantik motivasi. Jangan nunggu mood, tapi ciptakan lewat aksi. Oke, kedua, tetap terhubung sama kenapanya. Jaga tujuan Anda tetap hidup di pikiran lewat kontak mental rutin kayak jurnal singkat tadi. Itu bensinnya motivasi. Ketiga, kekuatan langkah kecil yang konsisten. Pecah tugas gede, fokus ke satu langkah, dan hargai tiap kemajuan. Ini bangun momentum dan rasa bisa. Jauh lebih efektif dari usaha heboh sesekali. Tuh ada batasnya. Istirahat dan pulih itu sama pentingnya sama usahanya, biar awet. Dan terakhir, yang ini bisa ngubah banget, ubah cerita Anda soal kegagalan. Lepaskan kritik diri yang rusak dan rasa malu yang bikin kaku. Lihat kemunduran sebagai kesempatan belajar, bukan akhir dunia. Welas asih ke diri sendiri itu temannya motivasi, bukan musuhnya. Jadi kesimpulan besarnya dari pembahasan bab 7 ini, ya motivasi itu bukan sesuatu yang pluk jatuh dari langit gitu aja ya. Perlu diundang, dirawat, dipupuk secara aktif. Ini proses yang melibatkan tindakan nyata, koneksi pikiran, dan cara kita nanggepin tantangan. Betul sekali. Dan perlu diingat ya, ini semua tuh keterampilan hidup. Kayak belajar main gitar atau bahasa baru, numbuhin motivasi itu butuh latihan, sabar, dan penyesuaian terus-menerus. Nggak ada satu resep ajaib yang cocok buat semua orang setiap saat. Anggap aja ini kayak palet strategi yang bisa Anda coba-coba, kombinasikan, dan sesuaikan mana yang paling klik dan efektif buat kondisi unik hidup Anda sendiri. Nah, sebelum kita benar-benar tutup pembahasan mendalam kali ini, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Di luar strategi umum yang tadi kita bahas dari Dr. Smith, coba deh luangkan waktu sebentar buat gali lebih dalam. Apa sih pemicu motivasi yang sifatnya personal banget buat Anda? Coba pikirin aktivitas spesifik, orang tertentu, suasana, musik, atau bahkan jenis pikiran atau kenangan yang kayaknya tuh bisa secara konsisten nyalain lagi semangat Anda bahkan pas lagi ngerasa datar atau males banget. Ngenalin dan secara sadar manfaatin pemicu unik ini bisa jadi senjata rahasia yang ampuh banget loh di kotak peralatan motivasi Anda.